إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, Zat yang maha terpuji, Zat yang maha mulia, Zat yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semua, termasuk nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa berada di tempat yang mulia, yang penuh berkah ini, untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu salat Jumat secara berjemaah. Semoga setiap amal yang kita lakukan hingga saat ini menjadi bukti ketaatan kelak nanti bagi kita di hadapan Allah, serta menjadi wasilah agar kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Salam dan taslim kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi dan rasul yang diutus menjadi rahmatan lil alamin. Salawat dan salam juga semoga dicurahkan kepada para sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada umatnya yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pergaulan sehari-hari, entah sudah berapa banyak kita berjumpa dengan sesamanya, baik itu saudara, keluarga, atau teman-teman kerja kita, juga tetangga-tetangga yang berada di lingkungan kita. Pasti kita berharap agar pergaulan tersebut tetap berlangsung dengan baik. Dan faktor yang paling penting dalam pergaulan itu adalah perkataan yang diucapkan oleh lisan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Surah Al-Ahzab ayat 70. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar mengucapkan perkataan yang baik dan benar. Ucapan yang baik itu ada keterkaitannya dengan ketakwaan kita kepada Allah.
Karena orang yang bertakwa kepada Allah pasti akan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalanmu dan juga akan mengampuni dosa-dosamu. Jika kita mampu menjaga lisan dengan selalu berkata baik dan benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan bahwa amal ibadah kita akan diperbaiki, serta dosa dan kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya dan penyayangnya Allah kepada kita semua. Lidah bisa menyelamatkan seseorang dan juga bisa membuat orang binasa. Berapa banyak orang selamat karena lidah mereka, namun tidak sedikit orang yang celaka karena lidah mereka juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika memasuki pagi hari, semua anggota badan berkata kepada lidah, "Wahai lidah, bertakwalah engkau kepada Allah. Sesungguhnya kami tergantung kepada engkau. Jika engkau baik dan lurus, maka kami juga akan selamat. Jika engkau menyimpang, maka kami akan celaka." Semua ucapan seorang hamba dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Setiap perkataan kita akan menjadi tanggung jawab nanti kita di akhirat. Oleh karena itu, haruslah kita berfikir sebelum mengucapkan sesuatu. Apalagi jika ucapan itu mengandung perkataan yang tidak baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik, atau kalau tidak mampu maka lebih baik diam baginya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lidah bisa menyebabkan perkelahian dan pertengkaran. Lidah juga bisa menyebabkan suatu kaum dengan kaum yang lain menjadi terpecah belah. Bahkan lidah bisa saja membunuhmu jika engkau tidak mampu menjaganya. Lidah yang tidak bertulang pun harus dipagar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gigi yang berbaris rapi. Maka semua orang harus memelihara dan menjaga lidahnya. Pepatah Arab mengatakan, lidah bagaikan pedang. Jika kita tidak mampu menjaganya, maka ia akan membinasakan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, niscaya aku akan menjamin surga baginya. Lidah yang dipakai untuk kebaikan, memberikan nasihat kepada orang lain, digunakan untuk berzikir, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka lidah itulah yang akan memberikan keselamatan bagi pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan seseorang melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Sebagai seorang muslim yang meyakini akan adanya hari pembalasan, maka hendaknya dia merenungi ayat tersebut. Dengan demikian dia akan selalu menjaga lidahnya, menjaga ucapannya dari ucapan yang tidak baik, sebab dia yakin bahwa setiap ucapan yang dilontarkannya itu akan dicatat oleh malaikat yang senantiasa mengawasinya setiap saat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan peringatan kepada kita dengan bersabda, "Janganlah kalian mengganggu kaum muslimin. Janganlah kalian menjelek-jelekannya.
janganlah kalian mencari-cari aibnya. Barang siapa yang membuka aib saudaranya sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibnya. Barang siapa yang membuka aibnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mempermalukan dirinya walaupun dia berada di rumahnya sendiri. Kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak mengganggu, tidak menjelekkan, tidak mencari aib saudara muslim yang lainnya. Semua perbuatan itu ada kaitannya dengan lisan. Bahkan begitu besar ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi pelakunya, sehingga walaupun dia tinggal di rumahnya sendiri, maka dia akan dipermalukan ketika membuka aib saudara muslim yang lain. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, terkadang kita mendengarkan seseorang mengucapkan satu kata-kata, bahkan kalimat-kalimat yang diucapkan tersebut mengandung sesuatu yang bisa menyakiti saudara muslim yang lain, baik itu mengumpat, mencela, memfitnah, menggunjing, ghibah, merendahkan, dan lain sebagainya. Sangat disayangkan di zaman sekarang ini, orang mudah mencela orang lain hanya karena ingin mendapatkan imbalan, tidak peduli apakah itu fitnah atau bukan, asalkan dia bisa mendapatkan rupiah. Atau dengan mudahnya menjatuhkan kelompok lain dengan lisannya, asalkan kelompoknya bisa berjaya. Terkadang menyerang orang lain melalui lidahnya, tidak peduli apakah orang lain itu suka atau tidak, asalkan dirinya bisa tertawa. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, ada seseorang yang mengucapkan suatu kalimat, namun dia tidak menyadari dengan kalimat tersebut Allah mengangkat derajatnya beberapa derajat. Demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang mengucapkan satu kalimat, namun dia tidak menyadari dengan kalimat tersebut dia terjungkal ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min zalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa mengintrospeksi diri kita, khususnya dalam perkara ucapan yang dilontarkan dari lisan kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga lisan kita agar bisa selamat di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.